الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya kalau nama lengkapnya panjang, bagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau nama lengkap saya ini RSAS, Bambang Mulyadi Al-Hidwan. Ada yang bilang RSAS ini Rumah Sakit Amerika Serikat. Tapi tidak demikian, nama saya lengkapnya Raden Syarif Abdul Salam Bambang Mulyadi Al-Hidwan. Tetapi kalau di majelis, orang lebih kenal dengan Habib Abdul Salam bin Alwi Al-Hidwan. Saya lahir di Pontianak tanggal 10 Agustus 1965. Saya meninggalkan Pontianak tahun 2003 ke Surabaya sampai 2006. 2006 sampai 2011 saya di Jambi. 2011 sampai 2013 saya di Kupang. Dan saat ini saya di Balikpapan bertugas sebagai Kepala Cabang Asuransi Jasa Raharja Putra. Kalau pagi sampai sore saya di kantor, kalau malam saya jadi kelelawar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Habib tadi bilang sebagai pengurus Rabita, saya adalah salah satu daripada Dewan Pengawas Rabita Pusat di Jakarta. Ada 7 orang. Jadi apa yang dibilangkan Habib tadi betul. Nanti kalau ada sesuatu Anda boleh lapor kepada saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menarik apa yang telah disampaikan oleh Habib Sahal tadi, dan saya sudah berkeliling di berbagai tempat. Maka malam hari ini saya ingin membuat topik atas tausiah saya, yaitu mengapa kita harus beragama dan memilih Islam sebagai agama. Ini sederhana tapi tidak gampang untuk kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah", bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Ta'ala telah menjadikan jin, telah menjadikan malaikat. Kemudian jin ini disuruh untuk menempati bumi. Kemudian daripada itu, setelah sekian lama, jin ini membuat angkara murka, sehingga jin ini ditangkap oleh para malaikat. Setelah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang keberadaan jin dan malaikat tadi. Dan malaikat menyatakan bahwa aku ini senantiasa taat kepada Allah. Sedangkan jin menyatakan bahwa aku pernah menempati bumi dan lain sebagainya. Maka atas dasar itu, karena kesombongan-kesombongan yang terlintas di dalam diri mereka, Allah Ta'ala berkeinginan untuk menjadikan yang namanya makhluk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan oleh Allah yang lembaganya selama 500 tahun. Setelah itu dimasukkan roh ke dalam tubuh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam melihat ke arah, di sana bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi Adam bersama dengan Siti Hawa yang diciptakan oleh Allah pada waktu di antara Asar dan Maghrib sebagai pasangannya. Maka setelah kasus buah khuldi, turunlah Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam setiap melahirkan anak dengan Siti Hawa selama 10 kali, itu selalu berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan. Untuk yang ke-11 kalinya hanya satu yang lahir laki-laki, yaitu Nabi Syed alaihissalam. Kemudian berkembang sedemikian rupa, maka 1000 tahun pertama manusia senantiasa
menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah 1000 tahun kedua, terjadi penyembahan kepada selain Allah. Di mana matahari disembah, bulan disembah, matahari disembah, bintang disembah, pohon kayu disembah, manusia disembah, kemudian binatang disembah. Maka daripada itu, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 124.000 nabi, kemudian 313 rasul, dan 25 yang kita wajib ketahui. Maka di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadilah apa yang disebut penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Dan pada saat itu Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Nuh untuk senantiasa menggelorakan ucapan La ilaha illallah. Di dalam perjalanannya, Nabi Nuh alaihissalam ini mensiarkan agama Allah selama 950 tahun, dan dalam waktu tersebut hanya memiliki murid 80 orang. Di mana pada setiap 5 tahun hanya 1 murid Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh minta kepada Allah, wahai Allah. Kemudian Nabi Nuh bilang kepada Allah, wahai Allah, aku tidak ingin bumi ini dihuni oleh mereka yang tidak beriman kepadamu. Sehingga daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menanam biji-bijian. Setelah 100 tahun kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk yang namanya membuat kapal di atas gunung. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya tidak mau, termasuk anaknya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kiamat sughra yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa qila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawan 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumis zalimin. Sehingga umat pada saat itu hanya berjumlah 80 orang. Yang sampai saat ini jadilah kita sedemikian rupa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kaitan semacam ini tentu kita bertanya, untuk apa Allah Ta'ala menjadikan para nabi dan rasul yang telah saya sebutkan tadi? Allah Ta'ala jadikan para nabi dan rasul ini sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Apa tugas para nabi dan rasul? Tugas yang pertama, agar manusia senantiasa menyembah kepada Allah. Tugas yang kedua, agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dan yang ketiga, agar para nabi dan rasul ini dijadikan sebagai suri teladan. Yang keempat, agar manusia dalam kehidupan ini mengetahui basyiran wa nazira, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hak, mana yang batil, yang mana pahala, yang mana dosa, yang mana surga, yang mana neraka. Tugas berikutnya, agar manusia dalam kehidupan ini mempunyai pedoman kehidupan, dan agar manusia bisa hidup dengan aman, damai, sejahtera. Yang ketujuh, agar manusia bisa masuk ke surganya Allah. Dan yang terakhir, agar nanti manusia tidak menyesal manakala dia masuk ke dalam alam neraka. Maka apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini tidak lain apa yang disebut dengan agama. Secara sederhana, agama diartikan A berarti tidak, jama berarti kacau. Supaya manusia hidup tidak kacau, maka orang wajib beragama. Apa yang menjadi sumber sehingga manusia ini harus beragama? Dua. Karena manusia selalu yang pertama dihadapkan kepada kecemasan, dan yang kedua dihadapkan kepada harap yang dia inginkan. Pada saat orang cemas, maka dia ingin kecemasannya hilang. Pada saat orang beringinan sesuatu, ingin agar hajatnya tersampaikan. Maka atas dasar itu mereka mencari sumber kekuatan. Siapa sumber kekuatan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah tidak berdiri dengan sendiri dan mewujudkan dirinya, maka Allah mengutus para nabi dan rasul tadi dengan apa? Yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul, dan 25 yang wajib diketahui. Apa yang dibawa oleh para nabi ini? Yang dibawa oleh para nabi ini tidak lain dan tidak bukan ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kaitan manusia tadi yang mempunyai rasa cemas dan harap, dia mencari sumber kekuatan. Sumber kekuatannya itu siapa? Allah. Sehingga hubungan manusia ini kepada Allah ada 4. Yang pertama, bahwa manusia mengakui adanya sumber kekuatan gaib, yaitu Allah. Yang kedua, mempunyai hubungan dengan kekuatan gaib. Dan yang ketiga, ada bentuk amal ibadah kepada yang gaib. 1, 2, dan 3 ini semua agama sama. Baik agama samawi maupun agama ardhi sama. Tapi yang membedakan apa? Yang keempat. Bahwa bersifat Rabbani, yaitu adanya firman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi dan rasul tadi. Dalam sejarah tercatat bahwa Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam bentuk mushaf kepada Nabi Adam sebanyak 10 mushaf. Nabi Syed 50 mushaf. Nabi Idris 30 mushaf. Dan Nabi Ibrahim kemudian 10 mushaf 100. Kemudian ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka dalam kaitan semacam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita wajib bersyukur di mana kita saat ini berada di dalam keadaan Islam. Tentu, manakala kita berbicara tentang Islam, tidak terlepas kaitannya dengan kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, dan Islam itu sendiri. Sehingga apa yang dibawa oleh para Nabi Muhammad SAW ini tidak lain dan tidak bukan untuk membawa kita ke alam yang benar sebagaimana yang telah dituntunkan Allah melalui para Nabi dan Rasulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa satu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog kepada Allah. Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku tidak akan menerimamu sebagai satu hamba yang baik jika engkau ingkar kepada Muhammad. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, siapakah gerangan Muhammad ini? Muhammad ini tidak lain dan tidak bukan adalah kekasihku yang aku utus untuk seluruh sekalian alam. Dan ketahuilah Musa bahwasanya aku telah menjadikan Muhammad 2000 tahun namanya bersamaku di alam. Maka barang siapa yang ingin berkumpul denganku, hendaklah dia senantiasa mempercayai yang namanya Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kaitan semacam ini, di dalam Injil Barnabas, pasal 39, disebutkan satu ketika Nabi Adam alaihissalam berada di muka bumi, kemudian melihat di langit ada suatu sinar cahaya yang begitu terang. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Allah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, melihat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Adam berkata kepada Allah, wahai Allah, siapakah gerangan Muhammad ini? Maka kemudian Allah pun mengatakan, wahai Adam, Muhammad ini adalah anak keturunanmu yang setelah melewati sekian masa, dia akan menjadi Nabi terakhir. Kemudian Allah katakan, wahai Adam, ketahuilah, aku telah menciptakan Muhammad 60.000 tahun sebelum aku menciptakan alam semesta. Maka daripada itu, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Allah, berikan karunia Muhammad kepadaku untuk aku ikuti, untuk aku dapatkan berkahnya. Maka Allah Ta'ala menuliskan di ibu jari tangan Adam La ilaha illallah, dan di ibu jari tangan kiri bertuliskan Muhammad Rasulullah. Pada Injil Barnabas pasal 96 disebutkan bahwa satu ketika para pendeta tinggi bertanya kepada Yesus. Dia katakan, sebagaimana termaktub dalam kitab Moses,
bahwa Tuhan akan mengutus seorang Mesias. Apakah engkau yang disebut dengan Mesias tadi? Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menyatakan, aku memang Mesias, tapi bukan Mesias yang dimaksud di dalam kitab Moses tadi. Kemudian di pasal 97, Nabi Isa atau Yesus menyatakan, tidak ada yang membahagiakan diriku, melainkan akan turun seorang Moses di akhir zaman, di mana dia ini akan membawa panji-panji kebenaran daripada agamaku, di mana saat ini ajaranku telah dihabis dan aku hanya mempunyai murid tidak lebih daripada 30 orang. Sehingga para pendeta tinggi bertanya, wahai Yesus, apakah setelah daripada Mesias ini akan muncul Mesias berikutnya? Tidak. Kemudian mereka bertanya, siapakah nama Mesias ini? Maka Yesus pun kemudian menyatakan bahwa Mesias ini namanya Muhammad. Kemudian pendeta tinggi menyatakan bahwa wahai Allah, segera datangkan Muhammad kepada kami. Segera turunkan Muhammad kepada kami untuk kami ikuti ajaran. Maka daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna az-zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatku luas dan meliputi segala sesuatu. Maka kemudian daripada itu datang iblis kepada Allah, wahai Allah, kami ini sesuatu, maka kami berhak untuk mendapatkan rahmat-Mu. Kemudian Allah katakan, wahai iblis, engkau tidak berhak mendapatkan rahmat-Ku. Mengapa? Engkau pada saat aku suruh sujud kepada Adam, engkau tidak mau. Maka engkau tertolong kepada orang-orang yang mungkar. Kemudian datang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dia katakan, wahai Allah, kami ini bertakwa kepadamu. Kami ini membayar zakat kepadamu. Dan kami ini beriman kepada ayat-ayat-Mu. Maka Allah kemudian katakan, wahai engkau orang Yahudi dan Nasrani, engkau juga tidak berhak mendapatkan rahmat-Ku. Mengapa? Engkau aku berikan karunia berupa kepintaran. Engkau angkat Fir'aun sebagai Tuhan. Engkau angkat Uzair sebagai anak Tuhan. Dan engkau angkat Isa ibnu Maryam sebagai anak Tuhan. Terus, siapa yang berhak mendapatkan rahmat Allah? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu mereka yang mengikuti Nabi yang ummi. Siapa Nabi yang ummi ini? Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang barat menyatakan kalau Nabi Muhammad itu menjadi nabi biasa. Karena sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Terus apa yang membuat kedudukan Nabi Muhammad luar biasa? Yaitu kedudukannya ummi. Satu ketika ada seorang bapak sosialis modern, bapak ilmu sosiologi modern yang bernama Auguste Comte. Auguste Comte ini menyatakan bahwa agama itu tidak lebih hanya sebuah dongeng. Agama itu tidak bisa memberikan kenikmatan, tidak bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada manusia. Sampailah suatu saat Auguste Comte ini pergi ke Andalusia dan dia melihat peninggalan Andalusia Cordoba yang begitu hebat. Maka dia bertanya kepada orang-orang Andalusia, siapa yang membawa budaya seperti ini? Kemudian orang Andalusia katakan, inilah Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW 14 abad yang silam. Kemudian orang Andalusia katakan bahwa Muhammad ini seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian dia katakan, tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Maka Auguste Comte kemudian pergi ke Vatikan. Setelah itu dia bertanya kepada Paus ke-9. Kemudian di atas sumpah, Paus menyatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan dia seorang nabi yang ummi. Maka atas dasar itu kemudian Auguste Comte menyatakan Muhammad di bawah Tuhan tapi di atas segala manusia. Artinya apa? Orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang ateis mau mengakui tentang keberadaan agama. Sebagaimana tadi telah disampaikan
oleh ketua Rabita. Mengapa sampai terjadi adanya di antara umat kita yang pindah ke dalam agama lain? Tidak lain dan tidak bukan, kita tidak memahami sebagai umat Islam tentang keberadaan Islam itu tersendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seorang yang bernama Profesor Dr. Gary Miller, seorang ahli matematika dari Universitas Kanada, dan bapaknya seorang penginjil. Dia belajar tentang perbandingan agama dan dia ingin melihat tentang kedudukan Islam. Dia memahami Islam ini tidak lain adalah agama-agama kuno. Nabi Muhammad ini adalah seorang yang kejam. Islam tidak berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan oleh masyarakat modern. Islam ini tidak lebih daripada agama-agama gurun pasir dan ceritanya cerita kuno. Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari bisikan setan yang disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Maka kemudian Profesor Dr. Gary Miller mulai mencari kelemahan Al-Quran, tetapi yang dia temukan adalah 3 hal yang membuat dia masuk Islam melalui 3 ayat Al-Quran. Dapat saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, dia melihat Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidaklah kau ketahui tentang Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan merupakan firman Allah, maka akan banyak terjadi pertentangan di dalamnya. Maka atas dasar itu, Dr. Gary Miller menyatakan bahwa Islam, Al-Quran, mengajak kepada kita menemukan kesalahan daripada Al-Quran. Namun tidak ditemukan kesalahan tersebut. Maka dia katakan, ayat ini menjadi dasar dari metodologi kita untuk menemukan suatu kesalahan, tetapi Al-Quran tidak ditemukan kesalahan. Dan aku menemukan kesalahan itu, apa yang terungkap di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Yang kedua, dia katakan, dia mempelajari teori Big Bang, di mana pemenangnya ini mendapatkan hadiah Nobel tahun 73. Kemudian teori Big Bang ini menyatakan, dulu bumi dan langit ini bersatu, kemudian timbul suatu ledakan, maka berpisahlah antara bumi dengan langit. Dia menjadi heran setelah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala menegaskan, awalam yaral insan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratkan fafataknahuma. Tidaklah kau ketahui wahai orang kafir, dulu bumi dan langit ini bersatu, kemudian kami pisahkan. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan. Maka dia menyatakan bahwa teori yang dikemukakan oleh pakarnya melalui Ben ternyata kalah dengan Al-Quran yang telah menceritakan sejak 1400 tahun yang lalu. Kemudian dia menjadi heran, kalau tadi dia katakan bahwa Al-Quran itu bisikan setan kepada Nabi SAW, dia menjadi takjub setelah Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini perlu menjadi perhatian kita. Ini perlu menjadi pemahaman kita. Mengapa kalau kita berbicara Islam, tidak hanya di masyarakat cerita Islam itu dengan singkatan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Betul tidak? Ini salah kalau kita bercerita sedemikian rupa. Kita berbicara tentang Islam, tidak lain dan tidak bukan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah sebuah bentuk peradaban. Apa yang dilakukan dalam bentuk peradaban itu, kita ketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Nabi Ishak ini menurunkan para nabi dari Bani Israel. Yang mana dari 25 nabi ini, 19 itu merupakan dari Bani Israel. Yang lain itu dari suku yang lain termasuk suku Arab. Dan Nabi Allah Ismail yang menghasilkan Nabi Muhammad SAW.
Ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian masuk ke tanah Arab. Setelah itu terjadi perusakan. Apa yang merusakkannya? Yaitu Ammar bin Amri. Di mana Ammar bin Amri ini satu ketika pergi ke Syam, kemudian dia melihat di sana orang-orang pada menyembah patung. Dibawalah sampai ke Mekah, dijadikanlah sebagai sesembahan. Sehingga di dalam sejarah kita mengenal ada 360 berhala yang berada di sekitar Mekah. Betul tidak? Maka kehadiran Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk mengembalikan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi terdahulu dengan namanya agama tauhid, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga agama yang dibawa merupakan apa? Islam. Apa kata Islam? Islam terambil dari 3 suku kata. Aslama, sadimu, dan silmu. Aslama artinya penyembahan diri kepada Allah, mengakui bahwa Allah adalah sumber kekuatan, Allah adalah sumber pertolongan, Allah adalah sumber dari sebab-sebab yang lain sebagainya. Yang kedua, salimu, agama keseimbangan, agama dunia, agama akhirat. Bahwa Nabi SAW agama Islam tidak seperti Kristen dan tidak seperti Yahudi dan tidak pula seperti Nasrani. Kemudian digambarkan asal Simon, agama kesejahteraan. Maka dalam kaitan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW diutus kepada kita untuk apa? Agar manusia ini senantiasa hidup aman, damai, sejahtera dengan dasar apa? Syariat. Mengapa Allah Ta'ala mengutus para nabi dengan adanya syariat? Ada 4 tujuan syariat itu. Yang pertama, agar manusia senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, agar manusia tidak sewenang-wenang di dalam kehidupannya. Tidak kita menghati orang lain dan lain sebagainya. Dan yang keempat, agar kita mempunyai haluan di dalam kehidupan ini. Maka daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu menyampaikan hal ini kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kalau kita memilih agama, dasarnya harus didasarkan kepada firman Allah. Di dalam Al-Quran, kata Islam terulang sebanyak 8 kali. Jadi kalau ada orang yang sampai pindah agama, kita perlu bertanya, mengapa hal itu terjadi? Apalagi umat Islam, maka ini berarti umat Islam tidak paham tentang Islamnya tersendiri. Sehingga daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kaitan ini kita diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi SAW yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai tujuan kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka diutus kepada Nabi melalui 3 risalah. Risalah yang pertama adalah rukun iman. Risalah yang kedua adalah rukun Islam. Risalah yang ketiga adalah rukun ihsan. Rukun iman berkenaan dengan masalah akidah. Akidah berkenaan dengan masalah tauhid, dan tauhid berkenaan dengan masalah akal. Rukun Islam berkenaan dengan syariat. Syariat berkenaan dengan fikih, dan fikih berkenaan dengan badani. Dan rukun ihsan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada murid, akhlak anak kepada bapak, akhlak suami kepada istri, akhlak orang tua kepada anak-anaknya. Akhlak kita kepada sesama muslim, dan akhlak kita dengan alam lingkungan yang ada. Sehingga daripada itu, akhlak ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tasawuf. Kata tasawuf sederhananya, as-safa manala qalbuhu, yaitu pembersihan daripada hati. Sehingga hati ini yang menjadi masalah, sehingga kita senantiasa dihadapkan kepada hiruk pikuk. Kata hati ini dalam bahasa Arab disebut kalbun. Disebut kalbun karena sifatnya takalluf, yaitu senantiasa berbolak-balik, senantiasa berubah. Apa yang menyebabkan hati ini berubah? Ada 4. Yang pertama, bisikan Allah. Kedua, bisikan malaikat. Yang ketiga, bisikan setan. Dan yang keempat adalah pengaruh daripada nafsu. 2 yang pertama, ini yang menjadi dasar
bagi kehidupan kita yang mendorong kita untuk menjadi. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dua yang terakhir ini yang menjadi penggoda. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Bahwa kebanyakan manusia telah diperdaya oleh setan. Maka daripada itu, untuk kita memahami hal ini, kita tidak boleh lupa. Nabi SAW bersabda, Al-ilmu imamul amali, wal-amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, dan amal itu adalah makmumnya. Kalau kita melihat dalam kaitan semacam ini, apa yang menyebab kita, umat Islam ini, sedikit tertinggal daripada umat-umat yang lain? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menyatakan bahwa hilangnya agama itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, orang yang beramal tidak didasarkan kepada keilmuan. Dan yang ketiga, orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti, tidak mau belajar atas apa yang tidak dia ketahui. Dan yang keempat, orang yang menolak kebenaran atas apa yang tidak dia ketahui. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terhadap 4 ini kira-kira ada tidak dalam lingkungan kita? Ada tidak? Banyak tidak? Tinggal kita berpikir, kita masuk kepada nomor yang keberapa. Maka daripada itu, dalam kaitan semacam ini, kita telah diberikan gambaran yang begitu besar. Al-Quran merupakan firman Allah, diturunkan kepada baginda Nabi SAW, dan agama yang dibawa adalah agama Islam. Maka adanya pertemuan-pertemuan seperti ini. Tadi kita sama-sama membaca maulid, membaca selawat kepada baginda Nabi SAW, maka hal ini menjadi penting dan senantiasa kita gelorakan di dalam masyarakat. Mengapa demikian? Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Ya Muhammad khalaqtuka zikran min zikri, man zakaraka faqad zakarani, wa man ahabbaka faqad ahabbani. Ya Muhammad, engkau aku jadikan zikir bagi diriku. Barang siapa menyebut namamu, maka dia telah berzikir kepadaku. Barang siapa ada yang engkau cintai, maka aku mencintai daripada orang tersebut. Kemudian daripada itu, majelis-majelis seperti ini senantiasa harus kita kembangkan. Mengapa? Manfaatnya bukan hanya kepada kita, tapi kepada lingkungan di mana kita berada. Nabi SAW bersabda, Al-majalisus salih yukaffiru anil mu'min alfi min majalisis su. Bahwa satu majelis yang baik dari umat Islam akan mampu menolak 2 juta bala dari lingkungan yang negatif. Maka kita melihat saat ini banyak terjadi musibah disebabkan karena apa? Orang tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW bersabda, bahwasanya tidak akan terjadi musibah melainkan bagi orang-orang yang berzikir. Maka kalau kita melihat saat ini banyak terjadi musibah, banyak terjadi bencana, tidak lain dan tidak bukan disebabkan banyak orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan semacam ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai di sini banyak ulama, banyak tuan guru, kita senantiasa harus belajar kepada mereka. Dan apa yang dia sampaikan harus kita ikuti. Sebagai satu gambaran Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, satu ketika Allah Ta'ala berdialog kepada Nabi Syed alaihissalam. Wahai Syed, aku akan turunkan bala terhadap umatmu yang berjumlah 60.000 orang. Namun, aku juga akan turunkan bala terhadap umatmu yang saleh berjumlah 40.000 orang. Maka Nabi Syed bertanya kepada Allah, wahai Allah, kalau engkau turunkan bala kepada umatku yang mungkar, yang zalim, aku terima. Dan itu aja. Tetapi apa gerangan kaumku yang solihin juga itu mendapatkan bala.
maka Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Syed, wahai Syed, jika aku menurunkan bala, aku tidak melihat apakah di tempat itu ada kaum mungkarin dan zalimin ataupun kaum solihin. Mengapa kedua-duanya dapat bala? Disebabkan karena kaum salihin tidak mencegah terjadinya kemungkaran. Jadi majelis-majelis seperti ini memberikan manfaat yang besar kepada siapa? Kepada kota ini. Kalau kita senantiasa berzikir, maka Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan kita yang hadir di tempat ini pun, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, tadi di dalam maulid, kita sama-sama membaca Rabbi fa'afirli zunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Sama-sama perlu kita ketahui bahwa pada saat Nabi Adam alaihissalam mengalami suatu musibah buah khuldi, dia begitu tergoda hatinya, dia begitu sakit, akhirnya begitu miris hatinya, maka datang yang namanya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam suatu doa, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad indaka wa karamatihi alaika an taghfira li khati'ati. Nabi Adam meminta kepada Allah dengan diajarkan oleh Jibril alaihissalam, wahai Allah, aku memohon kepadamu dengan kedudukan Muhammad di sisimu, dengan kemuliaan Muhammad di hadapanmu, maka ampunkanlah dosa serta kesalahanku. Jadi cerita tawassul ini yang pertama mengajarkan kepada kita siapa? An-Nabi Adam alaihi salam, jatuh kita yang menciptakan kita hingga saat ini. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa hal itu salah, suruh dia buka sejarah jatuh neneknya Nabi Adam alaihi salam. Ini tidak jarang di dalam masyarakat terjadi suatu pertentangan yang disebut bid'ah, yang disebut khilafiyah dan lain sebagainya. Maka dalam kaitan semacam ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Lawi Al-Haddad menyatakan, memberikan fatwa kepada kita, memberikan pegangan kepada kita, manakala kita dihadapkan kepada masalah hidup pikuknya zaman, kita berpegang kepada tiga. Wal kitab Allah, wa tabi' sunnatan, wa tadhadat Allah bil aslam. Berpegang teguh kepada Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, dan ikuti apa yang telah dibawa oleh pendahulu kita, yaitu akhlakun saleh. Jangan ikuti ajaran yang aneh bin ajaib. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kita dulu diperkenalkan oleh orang-orang tua kita tentang yang namanya maulid, tentang yang namanya tahlil, tentang namanya zikir bersama, itu semua punya dalil, punya dasar nas. Yang hanya ngomong begini begitu, itu tidak lebih hanya sebuah doktrin dan tidak mempunyai dasar nas yang kuat. Maka daripada itu, dalam kaitan semacam ini kita disuruh untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Nabi SAW bersabda, "Adibu auladakum ala salasi hifalin, hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qira'atul Quran." Didik anak-anakmu terhadap tiga perkara. Yang pertama, mencintai Nabimu. Yang kedua, mencintai ahlul baitku. Dan yang ketiga, membaca daripada Al-Quran. Seorang ulama, bapak dan ibu, pada waktu mau dia meninggal, didatang oleh ulama lain dan dia mempunyai anak yang banyak. Para ulama menyampaikan kepada dia, apa yang engkau hadapi pada saat untuk sakaratul maut ini? Dia katakan bahwasanya aku tidak takut dengan sakaratul maut. Terus apa yang menjadi ketakutanmu? Dia katakan, aku takut adalah kalau nanti aku meninggal, maka aku mempunyai anak, siapa yang akan mendidik anak-anakku? Maka daripada itu, melalui kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada acara seperti ini, saya melihat sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu kita membawa anak-anaknya ke majlis, itu bagus. Untuk apa? Menimbulkan rasa rila, menimbulkan rasa cinta kepada Allah, dan menimbulkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kaitan ini,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi bersabda, setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri daripada ceramah ini, saya sampaikan sebuah kisah di mana pada satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Siti Fatimah Zahra, kemudian melihat Siti Fatimah Zahra sedang menumbuk gandum. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada anaknya, kemudian Siti Fatimah mencium tangan abahnya, kemudian berkata kepada abahnya, "Wahai ayahku, tolong sampaikan kepada suamiku Ali agar dia mencari seorang budak atau seorang pembantu untuk menumbuk gandum ini karena aku capek untuk melakukan aktivitas." Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil gandum, kemudian memasukkannya ke dalam lesung batu. Setelah dimasukkan ke dalam lesung batu ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salam kepada lesung. Lesung ini menjawab salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terdengar suara menangis dari lesung tadi. Lesung ini kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara" ila akhir ayat. Lesung ini menyatakan, "Wahai Nabi, aku tidak ingin menjadi batu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Untuk itu wahai Nabi, aku rela menumbuk gandum ini dari dunia sampai akhirat, dari barat sampai ke timur, asalkan aku tidak tergolong kepada batu yang menjadi bahan tumbukan api neraka." Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau lesung saja pandai, batu saja pandai takut dengan yang namanya api neraka, mengapa kita yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang amat sempurna dibanding seluruh makhluk yang diciptakan Allah, kita tidak takut kepada Allah? Kita tidak menjalankan amanah yang disampaikan Allah kepada kita, kepada istri kita, dan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dari hal yang sedikit ini dapat memberikan warna kepada kita untuk apa? Senantiasa kita memegang Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang terjadi saat ini, apa yang membuat kelemahan kita saat ini disebabkan karena kita seolah-olah tidak butuh dengan yang namanya agama. Pada kesempatan ini, mari kita bangkitkan bahwa Islam